Shalom Bapak Ibu. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita semua bersuka cita hari ini karena hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Natal yang terindah bukan bicara soal pesta atau perayaan yang meriah. Bukan juga soal hadiah atau kado yang kita peroleh. Tetapi Natal terindah adalah ketika kita secara langsung bertemu dengan Tuhan, secara pribadi lepas pribadi, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Hari ini di hari kelahiran Tuhan Yesus, kita memberikan segenap yang terbaik. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau minta sama-sama kepada Tuhan, biarlah hari ini kita berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu.
mengundang hambanya untuk boleh berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami menghampiri Tuhan dengan satu pengharapan, dengan satu kerinduan berjumpa dan mengalami Tuhan di dalam peribadatan di pagi hari ini. Kami buka hati kami ya Tuhan, Tuhanlah yang meluruskan jalan kami, Tuhan yang menyelami dan juga yang mengerti apa yang menjadi kedalaman hati kami sekalian ya. Kami percaya Tuhan, melalui pujian, melalui firman Allah, melalui persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan hadir dan berkenan menyatakan dirinya kepada kami. Janjimu kami simpan dalam hati kami, dan janjimu itu memberikan kepada kami Tuhan kekuatan. Janjimu itu Tuhan memberikan kepada kami penghiburan. Kami dikuatkan karena firman-Mu, kami dikuatkan karena hadirat Tuhan, kami dikuatkan karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersorak Tuhan, kami meninggikan Tuhan, dan kiranya ya Allah Kau hadir menyatakan dirimu, hadirat-Mu di dalam ibadah kami di pagi hari ini, memberkati baik yang menjadi pemimpin pujian, LC, pemain musik, menjadi usher, menjadi overhead proyektor Tuhan yang menjaga dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan, hadirat-Mu kami butuhkan dan kami nantikan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya rindu melihat wajah-wajah yang berseri pada hari ini. Coba lihat kiri kanan, tengok samping kiri kanan, muka belakang, dan kasih senyum yang paling manis sekali hari ini. Sebab hari ini kita mau bersuka cita, sebab hari ini kita mau bergembira karena kelahiran Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Sukacita lagi. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hai dunia gembira, dan sambut siapa? Dan sambut Rajamu.
bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena hari ini adalah hari kelahiran Yesus Kristus, saya mau bawa kita semua cari 5 orang kiri kanan depan belakang, kasih tos dan bilang Merry Christmas. Haleluya, biarlah Natal pada hari ini tetap ada di dalam hati kita, karena kita mau bersyukur lebih lagi atas kelahiran Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Mari kita mau bersukaria pada hari ini. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Amen. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Yes, kita mau bersukaria hari ini karena kelahiran Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. While shepherds watch their flock by night, and her name, the bright star, is now far. Hang now, hear the angels sing, a King was born today, a man will live forevermore because of Christmas Day. Hang now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas. Hang now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas. Heaven will live, and man will live forevermore because of Christmas Day. Heaven and man will live forevermore because of Christmas Day. Haleluya. Kami bersorak-sorak Tuhan. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Dia. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Amin. Marilah pada Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Katakan sekali lagi, kita mau menyembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji. Mari kita menyembah lebih lagi.
Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk lahir ke dunia ini, menyelamatkan kita semua. Mari kita mau sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandalmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku
Tuhan. Kasih Yesus itu yang terutama bagi kami Tuhan. Hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya namamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal. Indahnya Natal di Sekali lagi katakan, indahnya Natal di hati. indahnya Natal di Haleluya. Siapa yang tidak merasakan indahnya Natal di hatimu hari ini? Natal itu merupakan kesedihan di hatimu. Ada yang merasakan itu? Ataukah Natal ini menjadi rasa kegirangan dan bahkan bertambah gelora hatimu mengasihi Tuhan? Indahkah Natal itu bagimu? Indahkah Natal itu bagimu? Apabila Natal itu indah bagimu, mari kita renungkan pagi hari ini. Karena kelahirannya yang memulihkan kita. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Betul Tuhan, Natal merupakan pemulihan bagi kami. Kami tidak sama seperti hari kemarin dan tahun lalu. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, di hari Natal ini, Tuhan, kami mau bersyukur, memuji, menyembah-Mu karena Engkau lahir bagi hidup kami. Bukan hanya sekedar sebagai bayi yang lahir, tetapi Engkau bertumbuh besar dan membawa pemberian yang terbesar bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan pemberian yang terbaik bagi hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, Allah Roh Kudus bawa kami untuk kami sujud menyembah-Mu. Bawa kami untuk merenungkan kembali, bahkan setiap hari kami harus renungkan firman Tuhan ini dan melakukannya supaya kami boleh hidup menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, tolong Roh Kudus bawa kami sejenak duduk diam di bawah kaki-Mu, bahkan seterusnya sampai Maranatha, untuk kami boleh mendengar himbauan nasihat-Mu. Berkati ya Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini, GCF Fajar Baru, biarlah mereka tetap menjadi fajar yang menyinari sekeliling kehidupan mereka, sekeliling gereja ini, sehingga orang tahu di tempat ini ada fajar Kristus Yesus yang menyinari hidup mereka. Karena tanpa fajar daripada-Mu, tanpa terang daripada-Mu, kami sia-sia dan binasa. Itu sebabnya mari datanglah kerajaan-Mu, mari datang penasihat ajaib, mari datang Raja Damai, Allah Bapa yang kekal, Allah yang dahsyat, bertakhtalah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengar apa yang Kau mau sampaikan buat kami. Dan urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu kuasai mulut, pikiran, hati hamba, untuk hamba jangan salah ngomong Tuhan, tetapi hamba boleh berbicara apa yang Engkau inginkan sampaikan buat hamba dan juga buat jemaat di tempat ini.
Berkati gembala sidang Tuhan di tempat ini dan semua pengurus. Tuhan berkati, hiburkan Ibu Gembala, ya Tuhan, yang sedang di Bali dalam rasa duka, namun kami percaya ada sukacita tetap di hati dia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Ini satu penghargaan buat saya untuk saya boleh berdiri kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian di tempat ini. Saya senang bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk ibadah di hari Natal ini. Sebelumnya, izinkanlah saya boleh menyampaikan salam Natal dari Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Gani Wiono dan keluarga, serta majelis, serta pengurus, serta pimpinan kebaktian GSJA Elroy di Grogol. Mereka menyampaikan selamat Natal bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah kiranya damai sejahtera Natal selalu menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Ada amin? Amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita masih tetap menghayati dalam tema ini adalah pemberian terbesar, pemberian terbesar. Tetapi judul saya adalah pemberian yang terbaik, bukan terbaik saja tetapi juga terbesar. Bisa katakan amin? Pemberian Allah itu baik dan juga terbesar bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Amin, amin. Biarlah kita amin ini. Kata amin adalah kita percaya bahwa itu betul-betul buat saya dan terjadi buat kehidupan saya. Maka itu akan terjadi bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali dasar daripada tema ini, pemberian yang terbaik dan juga yang terbesar. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 kita baca ulang kembali. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 ini berkata, ada baik kita boleh baca bersama-sama ya untuk lebih menghayati dan meresapi ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kata-kata yang saya merahkan di sini yaitu kasih, mengaruniakan anaknya dan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pemberian yang terbaik dan yang terbesar memang ada 3 bagian besar yang kita terima. Ya, pemberian yang terbaik yang Allah anugerahkan buat kita, yang pertama adalah kasih. Kasih Yesus menjangkau dunia. Kasih Yesus itu sangat besar dan dia sangat mengasihi umatnya. Dan yang kedua, pemberian yang terbaik yang Allah anugerahkan dan yang terbesar buat kita adalah dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia bukan tetap lahir sebagai bayi, tetapi firman Tuhan mengatakan dia adalah Immanuel, dia bertumbuh besar. Dan penyertaannya itu yang dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Inilah pemberian yang terbaik dan terbesar bagi kehidupan kita. Ada amin? Dia menyertai kita. Nyanyian tadi berkata bahwa Natal tidak berarti kalau tidak ada kasih. Demikian juga kehidupan kita, kita tidak bisa berarti. Kehidupan kita menjadi sia-sia kalau Allah tidak menyertai kita. Ada amin? Kalau Allah menyertai kita, Alkitab katakan, maka ia menganugerahkan kepada kita kemenangan oleh sebab Yesus Kristus Tuhan. Artinya dalam segala perkara yang kita lewati dalam kehidupan kita, kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Sehingga Allah menyatakan engkau adalah lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena dalam kehidupanmu ada Yesus Kristus yang termeterai di dalam hatimu. Allah melihat ini, Yesus Kristus ada di hatimu. Itu sebabnya dia mengaruniakan, menganugerahkan pemberian yang terbesar dan terbaik bagimu adalah bahwa setiap ada masalah yang kau hadapi, engkau akan keluar sebagai pemenang.
karena Allah berperang bagimu. Amin. Dan kemuliaan Allah berjalan dari belakang menopang perjalanan kehidupanmu. Itulah Immanuel. Dan ini adalah pemberian yang terbaik dan terbesar dianugerahkan buat saya dan saudara. Yang ketiga, yang dia berikan yang terbaik, yang Allah anugerahkan dan terbesar buat kita adalah hidup yang kekal. Masih percayakah bahwa ada hidup yang kekal? Alkitab berkata ada dua kehidupan yang kekal. Yang pertama adalah di sorga bersama Allah Bapa, hidup yang kekal. Dan yang kedua adalah kehidupan yang kekal bersama setan yang selamanya mengalami aniaya, penyiksaan dan murka Allah. Anda pilih mana? Anda pilih mana? Hidup kekal bersama Yesus atau engkau hidup kekal bersama Lucifer? Saya harap pagi hari ini dengan satu ketegasan dan mendeklarasikan, aku lebih baik memilih hidup yang kekal bersama Yesus. Sekalipun di dalam dunia ini aku masih bisa bertemu dengan kesulitan, masalah-masalah hidup. Sakit penyakit masih bisa menerpa dalam diriku, tapi dengar kabar baik di sini. Allah mengasihi Anda, sebab Anda adalah mulia di hadapan Tuhan. Anda sebelum lahir pun Anda telah dikenal oleh Tuhan. Allah punya rencana bagi kehidupanmu dan engkau keluar dari kandungan ibumu. Allah berkata, aku mengasihi dan menyertai engkau, inilah Immanuel. Dan anugerah yang terbesar Allah memberikan kemenangan kepadamu. Dan kemenangan yang kita nikmati sementara kita hidup di bumi ini itu adalah rasa kehidupan kekal yang kita boleh cicipi sementara kita hidup di bumi ini. Jadi kehidupan kekal bukan berbicara mengenai setelah mati, tetapi masa engkau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Anda boleh mengecap hidup kekal. Dan selanjutnya sampai kepada kesempurnaan waktu engkau meninggal, engkau berjumpa dengan Yesus. Amin, amin. Inilah satu anugerah kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita coba lihat satu persatu pemberian Allah ini. Anugerah kasih. Yang pertama adalah anugerah kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih Allah adalah kekuatan yang terbesar dan terhebat yang bisa dialami oleh manusia yang percaya kepadanya. Anda percaya kepada Tuhan? Maka kasih yang hebat itu akan bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Kekuatan kasihnya dapat memulihkan dan mengubah manusia yang jahat, yang hatinya penuh dengan kebencian, kepahitan, kesombongan, mengalami kehancuran hati, mungkin kepahitan hati di dalam hidupmu karena engkau dianiaya, karena engkau tidak dirasa dihormati oleh orang, engkau sakit hatimu. Tapi waktu engkau menerima Yesus dan mengundang Yesus lahir dalam kehidupanmu dan dia bertumbuh besar dalam kehidupanmu, maka dia memulihkan engkau. Amin. Mari kita buka Yesaya pasal 8. Kita buka dalam Yesaya pasal 8 ayat 22 sampai dengan Yesaya 9 ayat 6 berkata seperti ini. Ayat 22 berkata, bisa terbaca? Bapak Ibu masih bisa terbaca ayat ini? Amin, amin, mudah-mudahan masih bisa terbaca. Baik, Yesaya 8 ayat 22 berkata, dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Bapak Ibu, inilah yang terjadi di bumi ini. Tuhan melihat ada banyak kesesakan, kegelapan, kesuraman dibuang ke dalam kabut. Bukankah 4 hal ini yang sering kita alami? Bapak Ibu pernah mengalami kesesakan dalam hidupmu? Iya, saya pun pernah. Pernah engkau berjalan di dalam kegelapan? Berjalan dalam kegelapan artinya engkau tidak tahu kemana jalan yang benar, tidak tahu lagi apa yang engkau harus tentukan dan pilih. Lalu engkau berasa suram masa depanku. Karena banyak sengsara penderitaan yang menghimpit. Dan kemudian seolah-olah kita hidup ini diliputi oleh kabut kesusahan, kesulitan. Bapak Ibu, Alkitab berkata, Yesus pengasih dan penyayang dan panjang sabar. Dan tatkala engkau boleh berseru kepada dia, itu sebabnya Tuhan berkata, berserulah kepadaku
mintalah kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu di dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, ini adalah mewakili bangsa-bangsa, maka ia di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. 9 ayat 2 berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat apa? Terang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Inilah Natal, kelahirannya, dia mau datang. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Yesaya 9 ayat selanjutnya. Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ini berlambangkan peperangan terjadi. Waktu Yesus lahir dalam kehidupan, waktu Yesus datang menjenguk manusia yang dalam keadaan kesuraman, kesedihan, kabut dan sebagainya. Tuhan memulihkan kehidupan kita, maka tidak ada lagi peperangan dalam kehidupan kita. Sehingga senjata-senjata semua, sepatu perang semua dibakar. Berarti damai sejahtera terjadi. Ayat 5 dan selanjutnya 9-6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Mari katakan 1, 2, 3, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan sangat, semesta alam akan melakukan hal itu. Perhatikan di ayat yang 9 ayat 6 tadi ada kota Daud. Ya, perhatikan, di atas takhta Daud. Memang ayat ini ditulis pada masa perjanjian lama, pada masa Nebukadnezar dan juga diteruskan kepada keturunan Daud. Tetapi firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Sehingga saya percaya takhta Daud itu boleh diganti nama saya dan nama Ibu. Amin. Berarti kalau saya baca misalnya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas Edi. Dan di dalam kerajaannya, di dalam kehidupan keluarga saya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan. Bapak Ibu, sebut nama Anda, masukkan, ganti takhta Daud itu dengan nama Anda dan keluarga Anda. Bisa? Kita deklarasikan ayat ini sehingga biar ayat ini membangkitkan semangat saudara untuk tetap beribadah menyembah. 2, 3, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas, sebut namamu, di atas dan di dalam keluargamu, ya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu dari bagian yang pertama ini apa yang menjadi penerapan buat kita? Apa aplikasinya buat kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang percaya yang mengasihi Tuhan harus memiliki kasih untuk menjangkau manusia yang berdosa. Allah melihat terjadi banyak kesusahan, kesesakan, tertindas dan bahkan kabut di dunia ini meliputi kehidupan Anda. Lalu Tuhan berkata, tidak selamanya kesuraman itu terjadi bagi hidup Anda. Karena aku datang sebagai terang menghampiri Anda. Lalu respon kita terhadap anugerah ini, Tuhan ingin kita juga boleh menjangkau jiwa-jiwa dengan kasih Kristus. Ada amin? Amin. Ingat Paulus yang hatinya penuh dengan keinginan membunuh orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
waktu dia dijamah oleh Tuhan, waktu Yesus datang kepada Paulus, maka hatinya diubah menjadi hati yang memiliki kasih. Untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa dan akhirnya dia boleh menjadi seorang rasul yang hebat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya waktu Yesus menjangkau Anda, engkau dipulihkan, engkau akan menjadi jemaat GJA Fajar Baru yang hebat dan dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Karena engkau mengasihi sesama lingkungan. Jangkau jiwa-jiwa di sekeliling ini. Jadikan mereka sama dengan saudara mewarisi kehidupan kekal bersama Allah di surga. Saudara dikasihi Tuhan, manusia-manusia yang akibat kejahatan yang semakin bertambah, orang menjadi dingin, tidak ada kasih mengasihi lagi. Kalau orang terus dijangkau dengan penganiayaan, orang terus mengalami kesusahan dalam kehidupannya, lama-lama orang itu tawar dan meragukan akan kasih Tuhan. Bapak Ibu, di tahun 1948 lahir seorang perempuan yang namanya Joni Eareckson. Dia perempuan, namanya pakai Joni, tapi Joni Eareckson. Satu saat di umur dia 17, dia suka berenang, lalu dia loncat ke kolam, dia mau berenang di danau. Lalu waktu dia loncat ke kolam, kepalanya terbentur batu. Dan akhirnya dia pingsan dan diselamatkan. Dan sejak itu dia lumpuh dari leher sampai ke kaki, lumpuh total. Menderita sekian banyak tahun dia menderita. Dan akhirnya dia meragukan apakah ada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ada gereja yang boleh menjangkau dia dengan kasih. Nah Bapak Ibu, biarlah kita juga boleh menjangkau. Banyak orang yang seperti itu di luar gereja ini, di luar kehidupan Anda. Ada banyak orang yang putus asa karena apa? Terlampau banyak penindasan-penindasan yang dialami. Bapak Ibu, mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang setiap hari mengalami kesulitan, mungkin setiap bulan sakit dan sebagainya, banyak uang yang dikeluarkan untuk berobat dan sebagainya. Akhirnya engkau berkata, meragukan apakah Tuhan dengar doa saya. Tetapi kalau ada di Bapak Ibu saudara sekalian, menjangkau mereka, menjangkau saudara kita yang kekasih, yang kasihnya sudah dingin, maka saya percaya kasih Yesus akan membakar kembali orang tersebut. Dan Anda menjadi orang yang hebat untuk boleh memenangkan jiwa untuk jatuh, terpeleset di dalam kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, dunia membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Dunia membutuhkan kasih Tuhan. Anda perlu kasih Tuhan? Ya, saya juga perlu. Melalui Yesus Kristus kasih Tuhan itu, karena kasihnya menutupi banyak sekali dosa, kata 1 Petrus 4 ayat 8. Oleh sebab itu orang Kristen atau gereja Tuhan harus terbuka dan bergerak keluar menjangkau orang-orang berdosa dengan kasih Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Nah mari kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah pemberian Allah yang terbesar, yang terbaik buat kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam ayat ini tidak mengatakan mengorbankan, tetapi mengaruniakan. Dua kata ini sangat berbeda Bapak Ibu. Nah lihat, mengorbankan itu berarti memiliki makna memutuskan di antara beberapa alternatif pilihan yang ada. Artinya ada kesempatan untuk memilih yang lain. Artinya kalau Bapak Ibu punya dua benda, ini satu, ini satu. Lalu Tuhan minta, ya, korbankan, beri persembahan kepadaku. Maka Anda bisa pilih yang ini yang mau dikasih atau yang ini yang mau dikasih. Nah itu namanya mengorbankan, mengorbankan salah satu. Tetapi mengaruniakan memiliki makna memutuskan satu pilihan yang telah menjadi ketetapan dalam hati dan pikiran. Artinya Anda cuma punya ini satu-satunya. Anda cuma punya ini satu-satunya. Lalu Allah minta, persembahkan itu bagiku.
Anda tidak punya pilihan lagi. Dan dengan hati yang mantap, dengan hati yang mengasihi Tuhan, Anda berikan ini. Namanya ini Anda mengaruniakan yang Anda punya ini untuk Tuhan. Demikian juga Allah. Allah tidak punya yang lain. Allah punya hanya Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Dan dia mau mengaruniakan ini kepada Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini mengaruniakan. Jadi hadiah yang kedua yang terbesar dan terbaik adalah dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengaruniakan yang terbaik, bahkan rela memberikan yang satu-satunya hanya bisa dilakukan karena kasih yang begitu besar terhadap orang yang akan menerima pemberian itu. Bapak Ibu, siapa yang udah punya anak? Saya kira rata-rata udah punya anak ya. Kalau anakmu minta sesuatu kepadamu, apa dasar engkau memberikan kepada anakmu? Kewajiban atau kasih? Pasti kasih. Dan kalau engkau memberi dengan kasih, apakah engkau beri yang second? Kalau boleh yang terbaik. Betul? Amin, setuju? Jadi dasar engkau memberi yang terbaik kepada anakmu karena kasih. Nah itu demikianlah Allah. Karena Allah mengasihi engkau. Karena Allah mengasihi engkau. Dia tidak ingin engkau menderita. Itu sebabnya dia rela memberikan yang satu-satunya Allah punya, Yesus Kristus. Karena Allah mengasihi engkau. Karena Allah mengasihi yang begitu besar terhadap orang yang akan menerima pemberian. Jelas ya? Ngerti? Paham ya statement ini? Contohnya, Abraham diminta persembahan anaknya Ishak sebagai korban bakaran pada di salah satu gunung. Kejadian 22 sampai 23 Anda bisa baca ini. Dan ini merupakan ujian kasih kepada Tuhan bagi Abraham yang memerlukan iman yang radikal. Mungkin satu saat saudara pernah juga diminta oleh Tuhan. Mungkin Tuhan minta waktumu. Mungkin waktu yang engkau pakai itu mungkin adalah waktu kesempatan yang paling baik untuk engkau mendapatkan keuntungan kalau engkau bisnis. Tapi Tuhan minta waktumu itu terlebih dulu buat aku. Bisakah kita mengaruniakan waktu kita untuk Tuhan? Bapak Ibu, ini adalah ujian kasih kita kepada Tuhan. Ujian Abraham. Tapi akhirnya satu saat, satu waktu Abraham akhirnya mengaruniakan anaknya, memberi anaknya yang tunggal itu bagi Yesus. Karena apa? Karena dia tahu Allah itu pengasih dan penyayang. Allah tidak akan membiarkan Abraham tersiksa dan tertekan. Itu sebabnya Allah melihat iman daripada Abraham. Dan akhirnya stop Abraham. Aku akan ganti anakmu dengan domba. Bapak Ibu, selalu ada jalan keluar. Apabila engkau dihadapi dengan masalah-masalah, anggaplah itu sebagai ujian kasih kepada Tuhan. Kalau ini kita boleh berpikir positive thinking seperti ini. Masalah yang kau hadapi hari lepas hari, engkau boleh berpikir ini adalah ujian kasih saya kepada Tuhan. Maka engkau rela memberikan hidupmu, bahkan Tuhan berkata persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Amin Bapak Ibu. Karena itu adalah ibadah sejati yang Tuhan berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu penerapan dari yang kedua, apa refleksinya buat kita? Bapak Ibu, mengaruniakan akan yang terbaik hanya bisa dilakukan karena kasih yang begitu besar terhadap orang yang akan menerima pemberian itu. Mari kita praktekkan. Seperti tadi contohnya, engkau memberikan sesuatu kepada anakmu. Dasarnya bukan karena kewajiban, tetapi karena dasarnya adalah kasih kepada anak kita yang kita mau berikan. Bapak Ibu, engkau menjangkau jiwa-jiwa. Bukan karena engkau kewajiban, karena engkau pengerja di tempat ini. Bukan karena engkau punya label aku pendeta. Bukan karena aku label orang Kristen. Tetapi karena aku mengasihi dia. Bapak Ibu, itu sebabnya engkau rela memberi waktu untuk memberikan penasehat
memberikan nasihat buat dia, memberikan bimbingan kepada dia untuk dia boleh diselamatkan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebagai suatu penerapan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, contohnya adalah persembahan seorang janda miskin dalam Lukas 21 ayat 14. Saya percaya Bapak Ibu telah mendengar kisah ini. Ada beberapa orang kaya datang ke gereja, dia memberikan persembahan yang besar-besar. Tapi satu waktu ada seorang janda miskin yang memberikan hanya 2 peser duit yang dia miliki. Tetapi itu adalah keseluruhan yang dia punya, dia serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah karena dia memiliki kasih kepada Tuhan, maka dia rela memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roma 12 ayat 1 tadi telah saya singgung, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ibadah yang sejati itulah yang Tuhan cari, yang Tuhan senang buat hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk yang ketiga, yaitu hidup yang kekal. Allah memberikan satu kehidupan yang kekal buat kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 17 ayat 3. Itu berkata bahwa waktu engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Allah, pada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata kalimat ini. Barang siapa percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, kapan mulai Anda percaya kepada Tuhan? Kapan Anda memutuskan percaya kepada Tuhan? Waktu engkau mati atau waktu engkau masih hidup, Bapak Ibu? Halo? Kapan engkau memutuskan engkau percaya kepada Tuhan? Waktu engkau mati, setelah mati, lalu bilang, Tuhan aku percaya sekarang. Ataukah semasa engkau hidup sekarang ini? Waktu engkau dengar bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, saat itu engkau percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itukah? Atau pada waktu engkau nanti mati, engkau katakan, Tuhan, sekarang aku percaya, karena aku melihat engkau ada di surga, maka aku percaya. Kapan? Saya mau katakan, mau bertanya kepada Anda, kapan engkau berkata percaya kepada Tuhan? Halo? Waktu engkau masih hidup. Ada amin. Dan Alkitab katakan waktu engkau mulai percaya dan mengatakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Alkitab ini berkata, sejak engkau berkata seperti itu, engkau menerima kehidupan yang kekal. Itu berarti kehidupan kekal. Mulai kapan engkau rasakan? Waktu engkau boleh bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kelahirannya yang memulihkan kehidupan saudara. Saudara, waktu engkau belum kenal Tuhan, hidupmu barangkali jatuh dan bangun. Banyak masalah kehidupan, sakit, penyakit selalu datang kepadamu. Tetapi saat engkau percaya, Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, engkau mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Yesus, oleh karena bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Saat itu engkau merasakan dan menikmati kehidupan yang kekal itu. Sampai nanti waktu engkau meninggal, engkau menikmati kehidupan kekal dengan sempurna bersama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu di dalam, kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam Yohanes pasal 6, ayat 28 dan 29, dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28, 29, mari kita buka Alkitab kita sekarang pagi hari ini bersama-sama. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 28, 29 berkata seperti ini. Sudah dapat Bapak Ibu semuanya? Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu, katakan sekali lagi, kamu percaya kepada siapa? Kepada Dia yang telah diutus Allah.
Jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah percaya. Katakan sekali lagi bersama dengan saya, percaya. Ada amin? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini berarti percaya adalah sebuah kata kerja dan bersifat aktif untuk menerima anugerah hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu, jadi percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah sebuah pelajaran, pengertian atau ajakan atau desakan, tapi merupakan sebuah pilihan, keputusan dan tindakan. Percaya kepada Yesus bukan karena emosi, kondisi, suasana atau program kerja yang saya ingin dapatkan, anugerah sembako dan sebagainya, lalu saya percaya. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi percaya adalah merupakan keputusan dan pilihan dan tindakan kita. Itu pekerjaan yang aktif yang harus kita lakukan. Ketetapan hati dan pikiran yang diwujudkan dalam tindakan yang didasarkan atas percaya tersebut. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi percaya adalah merupakan pekerjaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk bisa menikmati kehidupan kekal, maka ukuran Tuhan adalah percaya. Amin. Semua ayat-ayat tersebut untuk menerima hidup kekal, ukuran Tuhan adalah percaya. Saudara dikasih Tuhan. Sebagai kesimpulan pagi hari ini kita boleh mendengarkan pemberian yang terbesar dan terbaik buat kita adalah kasih dianugerahkannya anak yang tunggal dan kehidupan yang kekal. Maka kita boleh simpulkan untuk kita dapat menerima dan menikmati pemberian Allah yang terbaik dan terbesar. Respon kita adalah percaya dan mengasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengasihi dan percaya Tuhan bahwa Dia adalah juru selamat dalam kehidupanmu? Amin. Saya berdoa biarlah kiranya hatimu berkobar-kobar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan segenap percaya, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita boleh baca dalam Matius 22 ayat 37 dengan 39. Nah Bapak Ibu, dari keseluruhannya apa yang menjadi penerapan kita sekarang? Apa yang menjadi dorongan kita untuk kita boleh sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita tahu visi dan misi Tuhan itu belum selesai. Amin. Visi dan misi Tuhan itu belum selesai. Tuhan ingin semua manusia di dunia ini diselamatkan. Dan Tuhan kirim Roh Kudus menolong saya dan Anda untuk boleh menjangkau orang-orang yang masih belum kenal dengan Tuhan. Allah memilih dan memanggil dan mengutus orang-orang percaya untuk menjangkau orang-orang berdosa dengan kasih seperti Kristus. Allah ingin kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Dan ini menjadi tugas kita menjangkau orang-orang yang belum tahu bahwa ada anugerah yang besar dari Allah. Yaitu Yesus Kristus. Mengubah kehidupan mereka menjadi orang yang mau beribadah dan menyembah kepada Yesus Kristus saja. Dan yang terakhir, ada upah kehidupan kekal bagi mereka yang melakukan kehendak Allah. Ada upah yang besar bagi saya dan saudara untuk melakukan percaya dan mengasihi Tuhan. Ada upah yang besar bagi kita boleh menjangkau jiwa-jiwa. Ada upah yang besar untuk kita boleh memberi anugerah waktu kita kepada orang lain supaya orang lain boleh mendengar siapa Yesus itu bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka pekerjaan Bapak Ibu saudara sekalian akan diikuti dengan berkat-berkat kehidupan kekal di kepalamu. Tuhan berkata berkat-berkat orang benar ada di atas kepalamu. Itu artinya di mana saja kau berada, berkat itu menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Ada amin? Dan Tuhan berkata,
Barang siapa memperhatikan firman, karena ini merupakan firman yang Tuhan sampaikan untuk kita boleh menjangkau jiwa, untuk kita boleh membagikan, menganugerahkan waktu kita demi keselamatan orang lain. Dan juga demi mereka juga mengecap kehidupan kekal dan sama seperti Anda telah mengecap kehidupan kekal. Maka Tuhan berkata, upah itu mengikuti Anda dalam kehidupanmu. Maka Tuhan bilang, siapa memperhatikan kata-kata ini, maka ia mempunyai atau mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Artinya setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, Tuhan menganugerahkan kebaikan, pemulihan dalam kehidupan Anda. Ada amin. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara mau selalu hidupmu dalam keadaan perbaikan terus, pemulihan terus, amin. Karena perjalanan orang benar Tuhan bilang itu naik, bukan turun. Itu berarti setiap hari Tuhan lahir dalam kehidupanmu, amin. Tapi tidak sebagai bayi, tapi dia sebagai juru selamat. Dan sebagai Tuhan yang mengasihi Anda. Dan kehidupanmu engkau mau berbahagia, Tuhan janji ini. Bahagia itu adalah bagian daripada kehidupan kekal yang Anda bisa nikmati sekarang ini sampai Maranatha. Lalu respon Anda apa? Anda mengasihi Tuhan dan percaya bukan? Tuhan mau itu. Percaya dan mengasihi karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, hamba hendak berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami digairahkan kembali ya Tuhan, untuk kami selalu percaya dan mengasihi Engkau. Kapan saja, di mana saja, dan dalam waktu apapun saja Tuhan. Kami mau belajar, menyenangkan hati Tuhan, dan melakukan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh memampukan hidup kami, mengasihi dan melakukan perintah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita boleh menyanyikan ini kuat. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sebagai iman kita deklarasikan ini. Hari Natal ini kembali kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Haleluya, dengan segenap jiwaku. Dan aku mau merenungkan selalu firman Tuhan setiap hari. Dan aku mau melakukan firman itu setiap hari. Supaya aku boleh menikmati kehidupan kekal mulai saat ini sampai Maranatha. Aku mengasihi Engkau Yesus. Renungkan baik-baik. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan ini sekali lagi dari dasar hati. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Anda diam sejenak. Renungkan bahwa Allah itu pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Allah mengasihi ciptaannya. Karena ciptaannya berharga, engkau berharga di mata Tuhan dan engkau mulia. Sebelum engkau mengasihi Tuhan, Allah lebih dulu mengasihi engkau. Allah memanggil engkau. Allah menyelamatkan engkau. Allah menyembuhkan engkau. Pagi hari ini barangkali engkau datang, barangkali ada rasa hati yang berat. Ada hati atau pergumulan dalam hidupmu yang sampai hari ini belum terselesaikan. Tapi dengar kabar baiknya, Allah panjang sabar, Allah selalu menepati janjinya, Allah tidak pernah lambat untuk menolong engkau. Tapi Allah melihat adalah ukuran percaya daripada mudah mengasihi. Itu adalah ukuran Allah bagi kita. Itu sebabnya mari pusatkan kembali, percaya, datang kepada Tuhan dengan segala persoalan kehidupanmu dan kerinduanmu. Pagi hari ini Allah berkata, datanglah kepadaku, hai segala orang yang berlelah dan berpikulan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku, sebab aku bermurah hati dan kuku ringan bagimu. Jika Bapak Ibu ada masalah dalam kehidupanmu, sudah rindu Tuhan selesaikan, dan Tuhan akan menyelesaikan, dan Tuhan bisa menyelesaikannya. Taruhlah tangan kananmu di dadamu sebagai tanda, inilah aku ya Tuhan. Aku perlu dilanda kasih-Mu yang luar biasa itu kembali. Aku perlu Roh Kudus membakar semangatku untuk aku boleh percaya dan mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Aku perlu mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukan. Pagi hari ini Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekiranya kalau ada, Tuhan menyertai engkau. Bapa di surga, engkau melihat keputusan, tindakan dari mereka. Mereka percaya, dan kami percaya engkau hadir karena engkau Immanuel. Di dalam nama Yesus, kalau mereka berdoa untuk bisnis mereka, untuk kesejahteraan rumah tangga, dalam nama Yesus, ini adalah sumber daripadamu. Engkau sumber segala kekuatan. Lancarkan Tuhan bisnis mereka, lancarkan pintu berkat buat mereka, buka pintu surga, berkati mereka. Mereka berdoa, barangkali ada tubuh yang kurang sehat, dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan engkau. Terima kesembuhan ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang mengganggu engkau ada melekat di tubuhmu, itu bukan milikmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku patahkan dalam nama Yesus, sembuh, lepas. Tuhan, jika mereka sedang berdoa buat suami atau anak atau istri, Tuhan tolong berikan kerukunan, damai sejahtera dalam rumah tangga. Kobarkan kembali kasih Kristus yang begitu besar dan berharga ini Tuhan, menyala dalam hidup mereka. Dibukakan mata rohaninya. Yesuslah kekuatan dan sumber pertolongan, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan. Membangun kebiasaan baca firman Tuhan, membangun kebiasaan berdoa, membangun kebiasaan untuk beribadah setulus hati bagi kemuliaan Tuhan. Datanglah Roh Kudus, datanglah penasihat ajaib buat mereka, datanglah Allah yang dahsyat buat mereka, datanglah Raja Damai memerintah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menerima damai sejahtera dalam keluarga mereka. Kasih Allah begitu besar. Aku mengasihi Engkau. Selamat Natal, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Salam hormat buat Gembala Sidang dalam minggu tempat ini, dan turut berbela-sungkawa dan simpati buat Ibu Gembala yang baru ditinggalkan ibunya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Marilah jadi jemaat fajar baru yang selalu menyinarkan fajar yang selalu baru bagi lingkungan kehidupan Anda. Tuhan memberkati. Amin. Menyenangkan
memberkati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ketika kami teringat Natal, kami teringat akan kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar telah Engkau curahkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati Bapak Pendeta Edi Suharsa yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya dimanapun Pak Edi melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kami atas nama Ibu Gembala, Wakil Gembala juga para majelis beserta seluruh jemaat Fajar Baru mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Edi Suharsa beserta Ibu yang telah memberkati kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya undang petugas persembahan untuk boleh maju ke depan. Nanti saudara Rafika akan berdoa untuk persembahan. Mari kita semua satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami bisa merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Jika tadi kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu, bahkan tadi kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh dapat hidup di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk selalu menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang siap memberi pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memberi. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
pengumuman, minggu depan tanggal 31 Desember ibadah kita hanya 1 kali ibadah jam 10 pagi di tempat ini. Ya, kemudian untuk ibadah-ibadah komisi dan kegiatan mingguan masih diliburkan dan akan dimulai kembali pada Januari. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mengakhiri akhir tahun ini dan akan memasuki tahun depan, kita tentunya memerlukan tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Dengan iman kita mau katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di akhir ibadah kami di minggu kedua akhir tahun 2023 ini ya Tuhan, menyongsong tahun 2024. Suatu pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, syukur yang kami naikkan kepada Tuhan, penatangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang tahun 2023 ini. Kami rasakan Tuhan yang membebat, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kepada penghiburan, sehingga kami dapat mengakhiri dan sebentar menutup tahun 2023 ini. Kami dapat melalui ya Tuhan acara-acara Natal di tahun 2023 ini, ibadah umum, ibadah komisi, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Siapakah diri kami kalau bukan Tuhan yang memperkaya kami? Siapa diri kami kalau bukan Tuhan yang memperkuat kami sekaliannya? Lelah kami ya Tuhan, timpang jalan kami, tetapi Tuhan yang menatang, Tuhan yang memegang tangan kami, sehingga kaki kami diperkuat karena Tuhan yang memperkuat kaki kami. Kami yang lemah diperkuat karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kebesaran bagi nama Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kiranya ucapan syukur, pujian senantiasa naik ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan yang pada pagi hari ini hadir, yang melayani akan Tuhan, yang menjadi song leader, singer, pemain musik, hamba Tuhan Pak Edi Swasta yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati pelayanannya. Kami yang hadir di pagi hari ini diberkati oleh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami memohon penyertaan Tuhan sepanjang untuk mengakhiri tahun 2023 ini, mengakhiri dan memulai tahun 2024 ini. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Campur tangan
supaya kami memiliki pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan Pak Jokowi beserta wakil adalah pemimpin yang takut kepada Tuhan, pemimpin yang amanah, yang dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Haleluya. Bagi Ibu Gembala Sidang yang hari ini masih berada di Bali, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga Tuhan yang menghantarkan kembali ke Jakarta dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selamat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Kita akan melepas tahun 2023 ini, akan menatang 2024 dengan anugerah penyertaan yang daripada Allah. Kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa yang di surga, kemurahan daripada Anak yang tunggal Kristus Yesus, penatangan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya. Biarlah Natal terus hidup di dalam kehidupan kita. Selamat hari Natal semuanya.